Hai kids, welcome to AFJF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar AFJF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram AFJF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online class? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online class kita hari ini. Shake your thumbs and dance along with us. So don't you worry, we're here to tell a story. Are you ready for the journey? We will surely be blessed. Yes, our God is the best. We're on AFJF Kids. Hai, welcome to AFJF Kids. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik saja ya. Hari ini aku Kinar akan menemani kalian. Ayo teman-teman, dimanapun kalian berada, mari kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama muji menyembah Tuhan.
sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Masih tetap berdiri ya teman-teman. Kita baca dulu deklarasi iman kita. 3, 2, 1, go! Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Hai kids, bulan September ini adalah Family Month dan kita akan memasuki tema yang baru yaitu As for Me and My House. FGF Kids akan mengadakan beberapa challenge yang akan dilakukan di bulan ini. Pastikan kamu dan keluargamu mengikuti challenge ini ya. Judul minggu ini adalah God Made Peace with Us. Siapa yang tahu apa maksudnya? Ternyata ada yang sudah tahu arti dari damai itu apa, dan ada juga yang masih bingung ya untuk memahami damai itu sendiri. Tenang aja ya kids, karena kita akan sama-sama belajar bersama. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman hari ini? Mari kita ambil sikap yang baik untuk belajar firman Tuhan hari ini. Di Kolose 1 ayat 20 berkata bahwa dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kata memperdamaikan berasal dari kata damai, peace. Apabila kita mempelajari kata peace berasal dari kata Yunani eirene, kata yang sama yang Tuhan Yesus gunakan di dalam Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi, sederhananya, damai yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dan Tuhan Yesus adalah damai yang sama. Tuhan ingin kita hidup di dalam rasa damai. Melalui perikop ini, Paulus menegaskan bahwa tujuan kedatangan Yesus Kristus adalah untuk memulihkan keretakan dan menjembatani jurang antara Allah dan manusia. Dan perantara pendamaian Allah dengan manusia adalah darah Yesus di salib. Kematiannya di kayu salib membuktikan bahwa pendamaian Allah melalui Yesus Kristus bukan saja ditawarkan kepada semua manusia, tetapi juga kepada seluruh ciptaan. Istilah Ibrani sendiri untuk kata damai sejahtera ialah shalom. Siapa yang pernah dengar kata shalom? Tentunya kalian sering dengar ya kata ini. Nah, shalom itu sebenarnya bukan cuma sekedar salam biasa, tapi makna dasar shalom ialah keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Tuhan Yesus adalah sang damai itu sendiri, karena kematian Tuhan Yesus membuat kita diperdamaikan. Kita yang berdosa seharusnya mengalami keburukan, tetapi Tuhan membuatnya menjadi kebaikan karena kasih-Nya kepada kita. Tujuan kedatangan Tuhan Yesus adalah menebus umat manusia. Setelah dosa ditebus, barulah kita memiliki pendamaian. Kita, manusia, diperdamaikan dengan dosa-dosa kita. Tanpa Tuhan Yesus, dosa pasti akan terus membelenggu kehidupan kita. Ketika kita mendeklarasikan bahwa Tuhan adalah
Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, bukan hanya dosa kita ditebus, melainkan kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Di dalam proses mengikut Tuhan, Dia memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, sebelumnya mungkin kita sering marah-marah, ngomel-ngomel, atau menggerutu, suka bertengkar, atau perbuatan kurang baik lainnya. Tetapi ketika damai sejahtera Tuhan ada di dalam hidup kita, damai tersebut memberikan ketenangan yang amat sangat sehingga menolong kita untuk tidak marah-marah, tidak menggerutu, tidak bertengkar, bahkan saling menyapa dengan hangat dan tidak melakukan perbuatan yang kurang baik lainnya. Hidup kita dipenuhi damai sejahtera yang dari Tuhan sendiri. Kedamaian dan ketenangan di dalam hati kita, maka keluarga dan teman-teman akan melihat perubahan di dalam kehidupan kita. Barulah damai yang kita miliki bisa menular kepada orang lain di sekeliling kita. Sebagai seorang anak Tuhan, tentunya kita sangat bisa menjadi pembawa damai bagi sekeliling kita, karena Tuhan telah terlebih dulu memberikan damai di dalam hidup kita. Oke, sekarang kita mau masuk ke ayat hafalan kita di Roma 14 ayat 19. Yuk, kita ambil Alkitabnya. Miss kasih waktu ya, ambil Alkitab masing-masing. Oke, udah dapat Alkitabnya. Yuk, kita buka di Roma 14 ayat 19. Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Oke, kita ulangi sekali lagi ya di Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, sekarang kita tutup Alkitabnya ya. Kita hafalkan bersama-sama. Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kami damai sejahtera. Bantu kami untuk menjadi pembawa damai-Mu di keluarga kami, di sekolah kami, juga dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mah, minggu depan ada lomba foto buat keluarga. Terus kita temanya apa dong, Pak? Coba kita tanya Michael. Robot gimana? Atau princess kayak di Bukan. Apa? Dinosaur. Gimana? Kan baju kita ini udah samaan. Kita pakai baju ini aja. Iya. Setuju nggak? Oke. Sama papa sama Oke. Berarti mama. sama dong. Sama. Kalau gitu kita deal ya. Oke. Oke. Deal ya. Deal. Oke. 1, 2. Iya. Demikian online kelas kita. Jangan lupa untuk ikut Kids Sunday School ya, dengan 2 kali ibadah jam 8 atau jam 10 pagi untuk kalian kelas Joyful dan Mighty. See you, bye!